Sejak presiden pertama hingga era Presiden SBY, sudah tak terhitung berapa aset negara yang jatuh ke tangan negara lain. Untungnya, Indonesia memiliki seorang presiden bernama Joko Widodo. Berkat tangan dinginnya, aset-aset tersebut berhasil diambil kembali. Jokowi membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin negara, padahal sebelumnya banyak yang meragukan kemampuannya. Lalu, apa saja aset negara yang berhasil direbut Indonesia era Presiden Jokowi? Berikut 5 aset negara yang kini kembali ke pelukan bangsa. Mari simak videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Larangan ekspor nikel. 2 tahun yang lalu, Presiden Jokowi menghadiri pertemuan G20 di Roma, Italia. Di sana, ada perwakilan 16 negara yang rencananya akan menandatangani kerjasama rantai pasok global. Jokowi awalnya tertarik untuk ikut dalam kerjasama itu, tapi ia dibuat kaget lantaran salah satu isi kontrak perjanjiannya mengharuskan Indonesia untuk mengekspor bahan mentah. Jokowi pun tidak jadi menandatangani perjanjian tersebut dan membuat anggota forum meninggalkan ruangan, atau dengan kata lain, pertemuan gagal dilanjutkan hanya karena Indonesia tidak ikut dalam kerjasama tersebut. Menurut Presiden Jokowi, pertemuan itu ditunjukkan hanya untuk mengincar kekayaan alam Indonesia saja. Menurutnya lagi, kalau terus mengekspor bahan mentah, kapan Indonesia bisa melakukan hilirisasi, dan ia ingin Indonesia jangan sampai dibodohi oleh negara lain dengan tidak menjadi pengekspor bahan mentah lagi. Lebih-lebih ia berharap Indonesia bisa memproduksi bahan mentah sendiri menjadi barang yang lebih bernilai tinggi, seperti nikel yang kita tahu memiliki harga sangat fantastis di pasar dunia. 2. Akuisisi saham Freeport. Setelah 50 tahun dikuasai asing, pada tahun 2018 Presiden Jokowi sukses mengambil kembali tambang emas terbesar di dunia, Grasberg, Papua, dari Freeport-McMoRan, Amerika Serikat. Secara jelasnya, Indonesia dengan PT Inalum Persero sebagai perwakilannya berhasil menjadi pemegang saham mayoritas Freeport Indonesia, yaitu sebesar 51%. Keberhasilan Presiden Jokowi ini jelas sangat membanggakan, apalagi di era SBY, upaya akuisisi sempat dilakukan namun gagal di tengah jalan. Belum lagi Presiden Jokowi juga sempat diancam oleh intelijen negara lain akan dijatuhkan dari jabatan hingga ancaman kemerdekaan Papua. Namun hal tersebut tak menggentarkan nyali seorang Jokowi sedikitpun. Hasilnya, kini 70% keuntungan Freeport Indonesia masuk ke kas negara. Padahal sebelumnya, Indonesia hanya mendapat 9% dari keuntungan PT Freeport Indonesia karena Indonesia memang dulu hanya punya 9% saham di PT Freeport. 3. Rebut kembali FIR. September 2022, Jokowi kembali menggebrak. Ia mengumumkan pengambil alihan kontrol ruang udara atau Flight Information Region atau FIR di atas Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura usai melakukan kesepakatan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Secara otomatis, area FIR Indonesia yang dihandle Jakarta menjadi semakin luas hingga 249.575 km persegi. Menurut Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, tujuan utama pengambil alihan FIR agar memperlihatkan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan bisa mengelola wilayahnya sendiri. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyebut pengambil alihan FIR ini bisa menambah pendapatan negara, bukan pajak, untuk modernisasi peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan SDM tanah air. 4. Pengambil alihan Blok Mahakam. Terletak di Kalimantan Timur, Blok Migas ini merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Tak heran jika Presiden Jokowi begitu getol ingin mengambil kembali harta karun milik bangsa ini. Usaha pemerintah Indonesia ternyata tak sia-sia. Pada awal tahun 2018, Total Exploration and Production Indonesia atau TEPI asal Perancis dan Inpex Corporation dari Jepang yang berkuasa selama 50 tahun akhirnya menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam ke tangan Pertamina.
Sebagai informasi, Blok Mahakam sendiri saat itu merupakan blok produksi gas bumi terbesar di Indonesia yang berkontribusi 13% dari produksi gas nasional. Sementara itu, dengan pengambil alihan ini secara ekonomi, jelas sangat berdampak positif bagi pendapatan negara. Adapun di sisi sosial, pengambil alihan ini membuktikan Indonesia bisa lepas dari jeratan negara lain yang selama ini mengeruk habis kekayaan alam Indonesia. 5. Kuasai Blok Rokan. Setelah mengakuisisi Blok Mahakam, di tahun 2018, Indonesia kembali merebut Blok Rokan yang merupakan blok penghasil migas terbesar di Indonesia. Blok Rokan akhirnya dikelola oleh Pertamina mulai tahun 2021 sampai 2041. Hal itu berkat proposal yang diajukan Pertamina kepada pemerintah Indonesia, lebih baik dari Chevron, perusahaan tambang Amerika Serikat. Chevron yang telah berkuasa di sini selama 50 tahun lamanya. Salah satu isi proposalnya ialah memberikan keuntungan kepada negara sekitar 57 miliar US dollar atau setara 825 triliun rupiah selama 20 tahun ke depan. Bagi Pertamina, pengambil alihan ini secara langsung membuat mereka menguasai 60% produksi migas nasional pada tahun 2021. Di sisi lain, pengambil alihan kembali Blok Rokan ini bisa meningkatkan ketahanan energi nasional, efisiensi produksi migas, hingga menghemat devisa. Tak bisa disangkal, tanpa jasa Presiden Jokowi, mungkin aset tadi akan habis dimakan pihak asing. Di sisi lain, jika aset-aset di atas tadi sudah menjadi milik Indonesia sejak dulu kala, mungkin saat ini Indonesia sudah menjadi negara maju di dunia. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.